So everybody great today? Kalian baik-baik saja kan? Dalam keadaan sehat? Sehat, Miss. Okay, good. So Sehat, Miss. we're going to start page 14. Miss Aru udah suruh kalian ngerjain yang bagian label juga nggak? Belum ya? Page 14 dulu deh. Ayo kita bahas page 14. You can help me answer number 1. What does Brenda show Terry? What does Brenda show Terry, guys? His picture with the president. What is the answer, Dipa? Can you repeat? His picture with the president. What is number 1, the answer, Dipa? Anybody can help me? What? B. B, are you sure? B? Okay, can you type in the chat box, please, if you don't want to speak? Coba di type apa jawaban number 1. Coba type number 1 sampai number 6. Silakan, Nak. Silakan ketik di kolom chat box nomor 1 sampai nomor 5 jawabannya. Jadi usianya yang masih muda sudah menjadi narasumber di hotel di Kemenpora di hotel Nusa Dua tentang pentingnya pendidikan inklusi bagi keluarga. B, D, C, B, D. Oke, nomor 1 itu B. Nomor 2 itu Miss Haro juga ragu ya. Tapi kalau di sini Miss Haro lihat jawabannya itu yang paling tepat adalah D. Kenapa D? Dia shock itu karena, well, is it real? Is this your picture with the president? Dia offering a lot of questions. Dia memberikan lebih banyak pertanyaan di sana, maka itu artinya dia shock. Kalau dia bilang, wah, congratulations for your bla 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 bla, itu dia excited banget artinya gitu. Nah, okay, next we're going to move to number 3. Is the answer is C. See, he takes a picture with the president. Yes, indeed. Miss Aru bingung nih Terry sama Brenda ini. Yang mana sih laki-laki itu kayaknya nama perempuan deh dua-duanya. Terry and Brenda. So I got a bit bingung. Number 4 itu be friends. Number 5 itu badminton players. Karena di sini Gea itu berbicara tentang badminton scholarship. Jadi itu ada badminton player. Dia kalau dapat scholarship itu pastinya pengen jadi pemainnya. Lalu number 6 itu she congratulates Rizal. Kalian kok sampai nomor 5? Bisa udah bilang nomor 5 ya? Jadi jawabannya she congratulates Rizal. Oke, itu sampai number 6. Sekarang bisa minta coba typing jawaban dari nomor 7 sampai nomor 11. Silakan.
Oke, apa jawabannya? D A A B C. Let's see, D A A B C. Oke. Ada lagi D A A B C, D A B B C. Coba baca nomor what is it called? Kira-kira what is Mr. Dion is going to do? Itu pertanyaannya di number 7. Apa yang akan dilakukan? Kita bahas ya, karena nomor 8, 9, 10, dan 11 itu udah sesuai, itu jawabannya benar. Tapi di nomor 7 itu jawaban kalian D. Mostly ya. Ada yang jawab berbeda nggak dari D itu? Ada yang punya yang beda nggak? Oh, Diva jawabannya A. Apa itu? Kenapa Diva? Buy a house. Saya sama artiin, Kenapa Diva? Sini agak salah berisik. artiin. Saya kira dia mau beli rumah yang udah ada furniturnya, jadi tinggal di Oh, adjust. oke, Sorry, Miss, oke. saya ganggu, Miss. Tapi kok dia buat desain? Tapi kan dia buat desain ya untuk ya kind of a house. Berarti kalau misalnya dia sedang dia lagi membuat desain sekarang, is going to do itu artinya akan, Mak. Is going to do artinya akan. Hati-hati ya, siapa tahu misalnya keluarin karena ini soal hot. It's going to do itu artinya akan, berarti belum ada sesuatu ini, tapi akan terrealisasi nanti. Jadi pertanyaan Miss Sandro, kalau dia desain, apakah desain? Kenapa kamu pakai baju resmi gitu? Baju Olga Sheila. Ya, itu bukan untuk kalian. Sorry. Oh, kan itu akan terjadi kan. Sementara desain ini udah ada. May I see the design of my new house? Kayak gitu. Oh, dia udah nyuruh orang buat desain nih, berarti ya. Bentar ya. Lanjut lagi. Nah, jadi yang akan dia lakukan ketika orang membuat desain apa? Menurut kalian? Menurut kalian apa? Kalau orang udah buat desain rumah, orangnya mau ngapain? What exactly that people is going to do? Jawab, Nak. Kok kalian malu-malu gini? Make a house. Iya, dia akan build a new house. Number B is the correct answer buat rumah yang baru. Itu nomor 7 ya, Nak. Nah, nomor 8 itu sudah benar A, nomor 9 itu A. Simple itu soalnya modest. Modest itu dia sederhana ya. Nomor 10 itu B, nomor 11 itu C. Oke? Nah, sekarang ketikkan di Sandro jawaban nomor 12 itu hot, 14 hot ya, 12 sampai 16. Silakan.
Jawaban kalian itu ada C, terus nomor 12 C, 13 itu wait. 12 itu C, 13 itu D, 14 itu B, ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang nggak ada lagi ya, itu aja mulanya. Oke, 15 itu C, nomor 16 itu D. Oke, jawaban yang benar itu adalah 12C, 13 itu D, 14 itu D, 15 itu C, 16 itu D. Itu nak. Kenapa nomor 14 itu business person? Karena yang di sini yang running business itu adalah Mr. Angga. Dia bukan menjual, tapi dia running business. Bisa dilihat di statementnya Miss Dewi yang lain ketiga, Miss Dewi yang bagian ketiga itu. It seems that you succeed in running the business. Berarti kan dia adalah business person, bukan sales personnya. Beda ya, sales person tuh orang yang bekerja di sebuah perusahaan, dia bertugas menjual-jual gitu. Tapi kalau yang business person itu orang yang menjalankan bisnis tersebut, dia kayak bosnya gitu, yang punya bisnis, itu bedanya ya. Siapa tahu saya keluarin nih yang hot sini. Oke, mana lagi kita yang beda? 15C ada yang D, untuk 16 ada yang C. Kenapa yang D untuk nomor 16 itu? Karena di sini lebih banyak membicarakan tentang baru planning. Thanks, you know I like writing and want to improve students' literacy via writing. That's great. What's your next plan? Ada pertanyaannya Riko yang berkata, what's your next plan? Nah, itu membicarakan tentang rencana. Rencananya siapa? Rencananya Berli ketika menjadi ketua dari klub jurnalis. Seperti itu. Ya, jadi di situ bukan idenya Berli, tapi sudah planningnya dia, karena dia sudah terpilih. Kalau ide itu artinya dia belum terpilih. Gitu logikanya, nak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 17 dan sampai 20. Silakan tulis jawabannya. Oke, kita lihat ya, mudah-mudahan semua benar bagian ini. Oke, ada yang beda. Nomor 17 ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Sekarang aja ada yang jawab A, supaya semuanya aja. Terus nomor 18 itu ada yang jawab A. Oh, semua sama A. Terus nomor 19 itu B. Nomor 20 itu B. Oke, nomor 17 yang berbeda ya. Jadi jawabannya begini, nah. Nomor 17 itu jawabannya D, yang benar. The school journalist clubs members. Nomor 18 itu A, benar. Nomor 19 itu B. Nomor 20 itu B. Udah ya. Kenapa? Kita baca lagi Berli di halaman 15. To improve the school journalist club's members' skills in writing, I have an idea of conducting training or seminars related to writing. Berarti siapa yang dikasih seminar, yakni school journalist club's members-nya aja. Bukan teachers-nya, bukan all students-nya, bukan teachers and students-nya, tapi only the club saja. Kayak gitu nah. Oke? Dah, ada yang betul semua? Nggak ada. It's okay. Dipelajari jawabannya Miss Sandro kasih, siapa tahu itu keluar ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 45. Kita bertemu dengan label. Yay. I love label.
karena membaca gambar. Silakan tulis jawaban kalian nomor 1 sampai 5 di kolom chat. Untuk jawabannya itu, sorry tadi udah buat nggak di kolom chat box? Kalian belum jawab. Oi, halaman 45 tuh belum harus suruh buat jawaban ya? A A A C. Belum, Miss. Belum. I'm so sorry. Ada Miss baru jawab saya, Miss. Harusnya kalian ke nomor 45, kerjain 45 dulu, baru nggak apa-apa, udah lanjut lah. Oke, nomor 1 itu jawabannya A, betul, itu verb. Nomor 2 itu solicitin. Nah, solicitin itu nomor 2 itu C. C, di mana lihat solicitin itu, emulsify itu ada di ingredients. Ingredients cari aja di situ ada as an emulsifier. Jadi solicitin itu as an emulsifier. Emulsifier itu adalah to emulsify. Ya, jadi itu dia.
Terus nomor 3 itu D. D, kenapa D? Karena dia lebih banyak berbicara bukan tentang description of the product, tapi direction of use of the product. Jadi warning itu sama dengan direction of use of the product. Karena di situ ada kata-kata do not use, stop use, kayak gitu. As a doctor before use kayak gitu. Jadi lebih ke direction of use. Itu nomor 3, jawabannya D. Lalu nomor 4 itu jawabannya poison. Kenapa? Karena di situ lebih banyak dikatakan kalau misalnya kita mengkonsumsi lebih banyak obat ini atau mengkonsumsinya dalam kondisi misalnya lebih dari 4.000 miligram, terus dikonsumsi berbarengan dengan obat lain, itu ada di warning paling awal. Terus dikonsumsi 3 atau lebih saat mengkonsumsi juga minuman alkohol, itu akan menyebabkan severe liver damage may occur if you take that kind of thing. Tidak fainted, tapi akan terjadi poison. Liver kita itu, hati kita itu berfungsi untuk menangkal racun loh. Jadi itu hubungannya dengan racun, yaitu poison. Nah, itu jawabannya C ya, nomor 4. Lalu nomor 5, itu from the text we can conclude that the answer is correct, itu Diva correct, itu D jawabannya. Allergy may occur when using the product. Kalau kita lihat everyone may use the product, nggak semua boleh. Karena di situ keep out of reach of children, terus if pregnant or breastfeeding itu harus ask dokter dulu. Berarti kan nggak sembarangan orang hamil atau orang menyusui itu bisa untuk mengkonsumsi obat ini. Seperti itu di sana ya. The product is safe for children, no juga. Terus the product is without side effects, no juga. Karena ada banyak banget side effects-nya kalau kita minum obat ini. Salah satunya adalah terjadi alergi. Kayak gitu. Ke nomor 5, jawabannya D. Lanjut ke nomor 6 sampai 10. Silakan dibaca. Ayo, bisa secepat apa kalian? Ada yang angkat tangan ya? Anjani tadi angkat tangan ya? Ada yang namanya Anjani sih? Oh itu nggak jadi? Anjani nggak jadi ya? Salah pencet, Miss. Oke, udah ada yang jawab. Cepet banget. Good. Novita jawabannya C, B, B, D, C. Dian Lestari juga C, B, B, D, C. Kita lihat ya. C, B, B, D, C. Oh, kayaknya ini gampang ya. Oke. Jawaban yang dijawab oleh Komang Novita, Dian Lestari Anjani itu betul semua. Jadi jawabannya C, B, B, D, C. Nomor 6 itu jawabannya C. Kelihatan banget di bawah label itu ada premium pasta sauce. So it means that emang ini adalah pasta sauce wrapping ya. Nomor 7 itu B. Kenapa? It uses organic ingredients. Karena di atas nggak kelihatan gede banget itu tulisan organic. And then number 8 itu for the best result, what should we do after opening the product? Store it in the fridge. Di mana lihat store it in the fridge? Kalian lihat barcode di sana?
barcode yang 074908 tuh di atasnya ada kata-kata refrigerator after opening. Itu artinya nomor 8 B jawabannya. Lalu nomor 9, what is the purpose of the text? Ya, nomor 9 tuh kita ke teks yang di bawahnya ya, label di bawahnya. Karena di sini label obat ini memberikan apa saja isi dari obat, terus bagaimana penggunaannya, terus apa yang peringatannya, apa yang harus diperhatikan, terus fakta dari obat ini, cara penggunaannya, dan informasi lainnya ada di sana, itu mencakup semua isi informasi dari obat tersebut. Oleh maka dari itu, nomor 9 yang paling cocok adalah D. Untuk memberikan detail informasi tentang produk tersebut. Itu nomor 9 ya. Lalu nomor 10 itu, why should we test on a small area before using the product? Kalian bisa menemukan jawabannya itu pada bagian other information. Di situ ada kata-kata, this product may provoke allergic reaction in some individuals. Test on a small area before use it. Berarti nomor 10 yang paling cocok adalah C. It may provoke allergic reactions. Makanya kita harus tes dulu di small area. Ya ini balsam deh modelnya. Atau salep gitu. Oke, nomor 11. Which of the following people can use the product? Belum ya? Oke. Kita lanjut ke nomor 11 sampai 15. Besar agak cepet. Bilangin sama makannya dijaga. Terus minumnya jangan teh dulu. Banyakin air putih. Oke, Dian Lestari sama Novita menjawab D, C, D, C, A, D, C, D, C, A. Ada yang punya jawaban lain? Kita bahas langsung ya, supaya cepet ya, udah jam.
Untuk nomor 11 itu jawabannya D, yes, itchy people due to insect bites. Coba lihat lagi, balik di halaman 46. Itu ada di sana usesnya. Di uses itu dijelaskan memang itu temporary relief of minor aches, sorry, and pains of muscles and joints association with. Memang sebenarnya ini adalah obat untuk menghilangkan kayak kanker pain itu loh, untuk menghilangkan kayak apa keseleo, terus kayak sakit sakit di ini di apa namanya di otot kayak gitu, terutama habis olahraga. Tapi obat ini bisa juga salep ini bisa digunakan juga untuk ketika ada kaku di leher, terus ada lebam, bruises, itu ada muscle strain kayak tegang otot, terus ada di sini juga kata-kata for temporary relief of pain and itching untuk gatel-gatel karena digigit serangga atau ada iritasi pada kulit. Itu bisa dipakai juga. Itu ada di bagian uses jawabannya. Nomor 12 itu kita masuk ke nomor 12 halaman 47. Kata-katanya udah jelas ya, Julian Bakery. Yang namanya bakery itu pasti roti kan. Nah, roti itu untuk apa? Nggak mungkin untuk orang yang lagi thirsty, injured, or sick. Tapi ini untuk orang yang lagi hungry. Jadi nomor 12 jawabannya C. Nomor 13, di mana saya ngeliat 14 itu, coba kalian lihat nutrition fact-nya. Di nutrition fact itu ada serving size-nya one slice. Tapi serving per loaf nih itu, kalau roti per loaf, itu loaf tau kan roti, tau lah roti tawar kayak gimana. Itu approximately 14. Jadi nomor 13 jawabannya D, 14. Nomor 14. Nah, roti ini kalau kita bilang dia very sweet, no, karena ada kata-kata unsweetened and flavorful. Unsweetened itu artinya nggak manis. Gitu. Kalau dibilang very sweet. 25 ounce in weight bukan juga karena dia nyata-nyata di sana netnya itu adalah weightnya itu 24 ounce. Should be kept in a fridge. Tidak ada juga keterangan seperti itu. Misalnya juga jarang ngeliat roti harus disimpan di ini kulkas, kecuali kalau kalian pernah beli jajan apa ini namanya? Lupa, is cake gitu pokoknya dia kayak Japanese cake gitu. Itu dia disimpan di kulkas. Nah kalau ini rotinya enggak, berarti jawaban yang tepat itu hanya satu, C, contains high calcium. Karena di situ terlihat kalsiumnya ada 4%. Mau lihat di mana, Miss? Di nutrition fact-nya. Kenapa, Diva? Tapi di situ ada ini, refrigerate after buying. Apa? Di labelnya itu ada ini, refrigerate after buying. Oh ya? Di mananya, Diva? Kok Iya. misalnya nggak lihat ya? Di atasnya net weight. Oh iya. Oh thank you Diva. Oh berarti jawabannya maaf nak, Misaru juga nggak engah. Berarti nomor 14 itu jawabannya D. Terima kasih sudah mengkoreksi ya Diva ya. Ya benar-benar. Ternyata di atas net itu ada refrigerate after buying. Weird ya. This is the first time I saw there's a bread that we have to keep in the refrigerator. Berarti jawaban nomor 14 itu yang benar D. Thank you Diva. Lain nomor 15 kita lihat di halaman 48 itu ada teks tentang obat pastinya salep kayaknya lagi. Drug facts-nya active ingredients-nya cuma ada salicylic acid. Lalu use-nya for the management of acne. Nah, dari use itu kalau sudah bisa jawab nomor 15. The product is used to treat acne. Udah, itu selesai. Oke, jadi ini cuma simple ini ya salep ya for your acne. Oke, lanjut nomor 16 sampai nomor 20 nah.
Ada yang jawab B, B, D, C, B, 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 D, C, B. Ada yang jawab A, 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 D, C, B. Oke. Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Oke, kita baca sama-sama. Kita ke nomor 15. Di nomor 15, udah tadi ya. Nomor 16 itu, we can apply the product to our faces when they are dry. Is it true? Kita lihat directionnya. Use twice daily. Oh, ternyata ini bukan balsam loh. Apply water to face and hands. Dispense our oil-free acne wash into hands and later apply to face, nose area, and neck and gently massage into skin and rinse thoroughly with tepid water. Berarti jawabannya yang benar adalah wet. Karena dia itu adalah face wash. Jadi dia harus di-apply dalam kondisi wajah kita wet. Itu ada di direction jawabannya. Jadi nomor 16 jawabannya B. Kita lanjut. Nomor 17. Apply to face, nose area. Ah ya, boleh. Aduh, Ibu, maaf. Aduh, maaf, makasih banyak. Sorry. Apply to face, nose area, neck, and gently massage into skin. Itu artinya gently apa? Nomor 17 ada yang jawab A, ada yang jawab quick, ada yang jawab slowly. Yang benar softly. Gently itu softly. Dia itu pelan tapi dia bagus, bukan slowly yang kayak gitu enggak, tapi dia gimana ya, soft. Kayak gitu. Oke, ngerti ya? Ngerti ya? Oke, lanjut. Nomor 18, who will be more interested in consuming the product? Kita lihat di nomor 18 itu ada label dari suatu produk. Tapi di situ udah kelihatan banget bahwa nutrition facts-nya itu adalah chocolate. Serving size 1 bar itu 61 grams. Jadi, siapa yang suka makan ini? Tentunya chocolate lovers, karena ini chocolate. Nah, untuk nomor 19, by reading the text, we know the apa produknya. Di situ ada kata-kata nutrition fact. Berarti nomor 19 yang paling cocok jawabannya adalah C, nutrition. Nomor 20, the last one is jawabannya B. Yang paling benar nomor 20 adalah B. It contains only 1 bar. Ini siap-siap ya, siapa tahu ini keluar nih. Yang dikit-dikit ini keluar nih ntar. Yang model-model nggak jelas kayak drug itu kayak pengen bisa keluarin ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Kita mau lanjut ke midterm testnya. Jadi yang dijawab untuk midterm testnya itu cuma halaman cuma nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Itu aja dulu kan. Sama kita ke nomor 27, 28, 29, 30. Silakan diketik jawaban kalian.
Oke. Oke, ada yang udah jawab dari nomor 1 sampai nomor 7 kah? Langsung aja ya, nomor 1 itu jawabannya B ya. Kenapa B? Karena di situ ada ingredients, warning, direction of use. Itu aja. Kalau di EA, itu nomor A itu nutrition facts ada di sana. Nomor C, nutrition facts ada di sana. Terus nomor D ada brand juga di sana. Itu tidak ada pada label produk. Oleh maka dari itu yang paling tepat adalah B. Itu nomor 1. Lalu nomor 2, ini kita bahas midterm testnya ya. Lalu nomor 2 itu, yang paling tepat, according to the text, what should people do? Consult with a poison control center during the treatment. Selama penggunaan ini bisa consult dengan poison control center kalau misalnya ada accidental overdose kayak gitu. Tapi kalau misalnya as a professional assistant to help in using the product, no. Karena kita nggak perlu tanya asisten ketika menggunakan produk ini. Jadi di situ kan kalau ada accidental overdose, maka yang paling cocok itu nomor 2 adalah D. Lalu nomor 3, why are people interested in using the product? Kalian bisa lihat di usage-nya. Di usage-nya itu adalah kata-kata regular brushing with fluoride toothpaste helps protect teeth and roots against cavities. Cavities itu kayak gimana ya? Nah, itu jawaban yang paling tepat adalah the product prevents cavity at our teeth. Protective. Jadi dia lebih ke prevents tapi tidak heals. Karena kalau sudah terlanjur ya udah harus ke dokter gigi kayak gitu. Jadi nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 4, who are permitted to use the product? Adults and children above 2 years old. Kenapa? Bisa dilihat di direction-nya. Di direction itu ada adults and children. Tapi children 2 years and older. Jadi nggak boleh under 2 years. Kalau misalnya mau suruh children under 2 years pakai ini, boleh asal tanya dulu dentist atau physician-nya. Oke? Kalau untuk nomor 4, who are permitted to use the... Nomor 5, what is the form of the product? Kita masuk ke teks yang baru lagi, label yang baru lagi. Jadi, apa ya ini? Serving size-nya tuh 1 soft gel. 1 soft gel itu adalah capsules bentukannya ya. Bukan granules, bukan fluid, bukan powder. Who may consume the product? Itu nomor 6 adalah B, adults. Dan number 7 itu to give detailed information about the product. Jadi kebanyakan kalau misalnya nanti ada label, kalau ditanya what is the purpose of the text, kalau labelnya tuh menampilkan semua isinya termasuk nutrition facts-nya, termasuk serving uses-nya, terus directions-nya, warning-nya, weight-nya, dan semua brand-nya juga, itu pasti jawabannya to give detailed information about the product. Nah, jadi nggak usah perlu dipikirin lagi untuk belajar yang ini gitu. Ternyata sudah jam 9, waktunya cepat sekali. Sepertinya saya telat masuk. Jadi kalian silakan kerjakan the rest of it sampai halaman 30 ya. Silakan dipelajari di sana. Yang penting kalian sudah punya kunci jawaban dari materi congratulation, assessment-nya, dan juga label. Sehingga kalau misalnya ada 20 soal saya ambil dari LKS, paling tidak, mudah-mudahan kalian tidak lupa, ada 20 soal kalian sudah betul semua. Jadi setengahnya silahkan belajar sendiri dengan mencoba soal-soal dari internet seperti itu. Do you have any question before we leave? Ini yang nanti tuh buat ujian PTS-nya atau buat penilaian harian? PTS Div. Kan udah penilaian harian, udah nggak boleh lagi penilaian harian sekarang. PTS itu kan minggu depan ya, makanya Miss harus kasih Google Meet sekarang supaya kalian ada gambaran paling enggak gitu loh. Oke. Walaupun nggak semua gitu. Any question again? Enggak, Miss. No. Okay, then I'm gonna close the meeting today. Thank you very much for 1, 2, 3, 4, 5, 6, and only 16 students who present today. Hopefully this gonna be helpful for you to answer the questions later. Jadi untuk yang nggak hadir ataupun yang ada di sini yang masih belum ngerti, boleh diskusi sama temennya di satu tempat ini ya. Silahkan. Jadi kalau yang nggak hadir ya resikonya mereka gitu aja. Oke?
Thank you very Okay. much for today, guys. We're going to live together, leave the room together. Bye bye, and see you again after the PTS. Bye bye. Bye bye, Miss. Bye. Thank Bye, you. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.